Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena khairuz zad, sebaik-baik bekal untuk kita menghadap kepada Allah adalah takwa. Oleh karenanya setiap kali khatib berkhutbah di mimbar, dia akan menyampaikan tentang ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, di bulan puasa pun Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita dengan berpuasa kita juga akan menjadi orang yang takwa. Makanya dalam surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi insan yang takwa kepada Allah. Bisa juga dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 177 tentang tanda-tanda orang yang takwa. Maka disitulah kita dapat melakukan faltanzur nafsum ma qaddamat liqad, introspeksi sejauh mana ketakwaan kita. Sudahkah kita menjadi betul-betul orang yang takwa kepada Allah? Dalam ayat tersebut dikatakan sebagai orang yang siddiq, artinya orang yang sudah benar secara keimanannya. Kemudian waulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang takwa. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahumullah, Islam melalui nabinya memerintahkan kita di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya untuk bisa menjaga lisan kita, untuk bisa berkata jujur, untuk bisa berkata apa adanya yang memang disampaikan, yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya qul haqqa walau kana murran, sampaikan yang hak itu, sekalipun yang hak itu memang baik untuk disampaikan dan juga dalam melaksanakannya. Kejujuran sangatlah penting dalam agama kita. Agama kita mengajarkan as-siddiq, sebuah kejujuran, karena kejujuran merupakan akhlak yang mulia. Pada beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji atau menyampaikan tentang kejujuran para nabi dan juga para rasulnya. Bahkan hampir di beberapa ayat yang berkaitan dengan para nabi, maka Allah memujinya dengan kejujuran. Oleh karenanya sifat ini merupakan sifat yang banyak mendominasi dalam kepribadian para nabi. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitab Ibrahim
innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah kisah Nabi Ibrahim fil kitab, di dalam kitab ini, artinya di dalam Al-Quran. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang nabi yang siddiq, yang jujur. Demikian juga dalam ayat lain pada surat yang sama, Allah berfirman, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah dalam kitab ini tentang Nabi Ismail, sesungguhnya dia adalah orang yang menepati janji, orang yang jujur. Wa kana rasulan nabiyya, dan ia adalah seorang rasul dan juga seorang nabi. Sifat jujur ini merupakan sifat yang sangat populer di kalangan masyarakat jahiliyah. Terlebih ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika terjadi sebuah permasalahan di kalangan kafir Quraisy untuk menempatkan Hajar Aswad, maka mereka pun sepakat untuk memberikan mandat dan amanat. Yang menempatkan Hajar Aswad itu adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, kami percaya bahwa engkau adalah orang yang jujur, Muhammad adalah orang yang jujur. Demikian juga Khadijah, ketika dia itu akan memberikan beberapa dagangannya kepada Nabi, dia mempercayakannya karena sifat kejujurannya. Sehingga ketika Nabi kita Muhammad SAW menikah dengan beliau, pada wahyu yang pertama, Khadijah ketika Nabi pulang dari Gua Hira dan merasa ketakutan, kemudian ada fatratul wahyi, ada keterputusan wahyu yang cukup lama, Nabi sampai bimbang, maka Khadijah menghibur beliau dengan kata-katanya sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Qalat lahu Khadijah, Khadijah berkata kepada Nabi, kalla abshir fa wallah la yukhzika Allah abadan, wallahu innaka latasilur rahim wa tasdiqul hadis. Demi Allah, Aisyah berkata, qalat lahu Khadijah, kalla abshir fa wallah, bergembiralah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu karena engkau orang yang selalu menyambung tali silaturahim dan berkata jujur. Masyarul muslimin rahimakumullah, lisan adalah fasilitas dari Allah yang sangat berharga sekali. Dengan lisan orang bisa terangkat, dia bisa masuk surga, dan dengan lisan pula orang bisa masuk neraka. Juga sama saja dengan lisan, manusia itu dapat melaksanakan ibadah kepada Allah secara maksimal. Maka dengan lisan pula orang itu dapat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sangat memerintahkan kepada kita untuk bisa menjaga lisan kita. Maka salah satu di antara hadisnya, pesan beliau kepada para sahabatnya, jika engkau bisa ingin selamat dunia dan akhirat, maka jagalah dua hal. Satu, lisan, dan yang kedua adalah al-farj, adalah kemaluan. Insyaallah
jika bisa menjaga keduanya, mudah-mudahan akan diselamatkan dunia dan akhirat. Kemudian pesan Nabi yang berikutnya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, jika dia tidak bisa berkata baik, falyaqul khairan aw liyasmut, maka sebaiknya dia diam saja. Karena dengan diam, insya Allah akan dapat menyelamatkan dia dari lisan yang tidak berfaedah ketika berbicara. Oleh karenanya, dalam hadis lain juga Nabi pernah bersabda, as-sidqu tumaninatun wal kadhibu ribatun. Jujur, perkataan jujur itu akan menenangkan jiwa seseorang yang memilikinya. Tetapi wal kadhibu, dan perkataan dusta itu akan menjadikan keraguan-raguan pada diri yang memilikinya. Jamaah rahimakumullah, dalam konteks yang lebih luas lagi, mungkin di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan di tengah bangsa, jujur itu memiliki dampak positif bagi keselamatan, bagi kemaslahatan secara umum. Ketika seorang pemimpin keluarga, ketika seorang pemimpin sebuah desa, kecamatan, dan lain sebagainya, dia berlaku jujur, maka akan kokohlah, percayalah masyarakat kepadanya. Namun jika seorang pemimpin sudah tidak lagi bisa berbicara secara jujur, maka kebangkrutan sebuah negara, kebangkrutan sebuah keluarga, kehancuran dan keharmonisan keluarga pastilah akan terjadi karena sebab lisan itu. Maka Nabi menyampaikan, jagalah lisanmu agar kau bisa selamat. Sehingga Nabi kita juga memesankan untuk diri kita, di antara ketidakjujuran adalah sifat-sifat nifaq. Ayatul munafiqi salasun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu tiga. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba, jika dia berkata, maka kalimat yang keluar adalah kedustaan darinya. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji, maka dia senantiasa mengingkari janjinya dan tidak pernah menempatinya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanat, maka ia tidak dapat menjaga amanat itu. Betapa pentingnya masyarakat muslimin rahimakumullah sifat jujur untuk diri kita, sifat jujur untuk keluarga kita, terlebih sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Hadirin yang hadir di sini adalah ar-rijal, pemimpin yang harus bisa memberikan contoh kepada keluarganya, baik lisan, perbuatan maupun tingkah lakunya memang bisa dan harus menjadi uswah hasanah bagi keluarganya. Itulah pemimpin yang diharapkan di dalam Islam, sehingga akan terbentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadikan muhasabah diri kita, jadi introspeksi untuk kita, betapa pentingnya sebuah sifat as-sidq, sifat jujur dalam diri kita.
dan Nabi sudah memberikan contoh yang terbaik bagi umatnya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum innahu huwal ghafurur rahim.